Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari ini dan mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah kita akan memasuki bab kedua, yakni masa praaksara di Indonesia. Tentu antum sekalian sudah mengetahui apa itu masa praaksara di Indonesia. Masa praaksara itu artinya adalah masa sebelum mengenal tulisan, yang dulu disebut dengan masa prasejarah. Tetapi sekarang sudah diganti istilahnya karena tidak ada sebuah peradaban yang tidak punya sejarah. Walaupun sejarahnya itu masih sangat rendah atau peradabannya masih sangat rendah, tapi itu adalah sebuah sejarah. Tetapi yang benar adalah masa praaksara atau masa sebelum mengenal tulisan. Nah, sekarang kita akan lihat kehidupan awal manusia Indonesia. Ini masa praaksara merupakan suatu masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Atau masa praaksara juga disebut dengan nirleka, yang berasal dari bahasa Sanskerta mengandung dua unsur. Nir berarti tidak ada, leka berarti tulisan. Jadi nirleka berarti zaman ketika belum ada tulisan. Nah, lantas pakai apa mereka? Inilah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Nah, kita lihat adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, di gambar ini kita lihat, antum bisa melihat manusia praaksara. Ini hanya ilustrasinya saja. Mereka akan pergi berburu mencari binatang buruan. Ini sudah dapat ini sudah dapat. Nah, mereka ini istrinya, dia sudah menunggu di rumah mereka mencari binatang buruan yang akan digunakan sebagai makanannya. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal dalam kehidupan manusia. Periode ini terjadi pada zaman Paleolitikum atau batu tua. Jadi pada zaman itu dibagi menjadi zaman disebut dengan zaman batu karena alat-alat yang digunakan batu semua. Sehingga bisa kita lihat ada zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, dan zaman batu baru atau muda disebut zaman Neolitikum. Nah, pada zaman batu tua, salah satu ciri dari kehidupan ini adalah tingginya ketergantungan dari alam. Jadi manusia praaksara atau manusia purba itu hanya menggantungkan hidupnya dari alam. Jadi semua kebutuhannya itu disupport atau dipenuhi oleh alam. Karena memang alam menyediakan banyak pada saat itu. Manusianya hanya sedikit, alamnya subur, ya tidak ada pencemaran, tidak ada penebangan pohon, tidak atau yang disebut dengan illegal logging. Sekarang ini alam sudah banyak dirusak oleh manusia. Nah, untuk berburu dan mengumpulkan makanan itu dilakukan secara sederhana. Jadi mereka ya sangat sederhana, ya menggunakan tombak, batu, dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat secara kehidupan sosial dan budayanya. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, manusia tergantung dari alam. Pada masa ini, manusia belum hidup menetap. Artinya mereka itu belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Seperti kita sekarang ini kan sudah tetap. Nah, ketergantungan pada alam ini membuat manusia harus berpindah-pindah, yang disebut dengan nomaden. Jadi orang-orang yang suka pindah itu disebut juga manusia nomaden, manusia yang berpindah-pindah. Misalnya kalau antum ya suka pindah dari rumah yang satu atau pindah dari kos yang satu ke kos yang lain, maka bisa disebut dengan manusia nomaden, manusia yang berpindah-pindah. Nah, tempat yang dituju biasanya adalah tempat yang memiliki persediaan makanan, seperti di setiap sungai, danau, dan pantai. Disitulah manusia membuat tempat berlindung dari bahan organik seperti kayu dan dedaunan. Jadi mereka tuh pindah itu ke tempat-tempat yang memiliki persediaan makanan. Nah, sungai. Kenapa sungai yang dituju? Karena
sungai itu kan sumber kehidupan. Tidak akan pernah ada kehidupan kalau tidak ada air itu. Maka sungai itu kan banyak. Sungai tentu banyak airnya. Dan air pada masa dulu tidak sama dengan sekarang. Itu air-air yang jatuh dari dedaunan, jauh dari sungai yang kotor, airnya bersih karena memang dia dari sumbernya, danau dan pantai. Sungai tentu banyak ikannya, danau banyak juga, pantai juga menyediakan berbagai makanan. Nah, disitulah manusia membuat tempat berlindung dari bahan-bahan organik seperti kayu dan daunan. Jadi mereka itu membuat bangunan itu dari bahan organik, yaitu bahan yang mudah lapuk atau bisa lapuk karena panas dan karena hujan. Lainnya kalau kita sekarang ini kan kayu sudah mulai berkurang, terus akhirnya kita membuat rumah itu dari batu bata, bahkan sekarang sudah dirubah lagi, dulu batu bata, sekarang sudah mulai kaca, terus mulai menggunakan spandek, asbes, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan lihat kehidupan ekonominya. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia belum mampu mengolah sumber daya alam dan sangat tergantung dari alam. Pada masa ini, mereka belum mampu mengolah sumber daya alam. Jadi mereka itu memakan apa yang disediakan oleh alam saja. Misalnya kalau ada buah pepaya, ya dia makan buah pepaya. Kalau dia ada buah kentang, ya kentang. Kalau ada buah mangga, ya mangga, itu saja. Belum dia bisa olah, dia betul-betul bergantung pada alam. Pada masa ini, manusia purba diduga memasuki hutan lebat secara terbatas. Mereka itu memasuki hutan yang lebat. Bayangkan pada masa itu belum manusia, masih belum banyak, hutannya tentu masih lebat. Nah, mereka masuk secara terbatas. Kenapa dia terbatas? Karena memang temannya juga sedikit, ya. Untuk di samping itu pula agar binatang buruan itu tidak ketakutan nanti kalau terlalu banyak orang. Nah, terutama saat mengejar binatang buruan, jadi terbatas dia temannya. Misalnya kalau dia ada lihat banteng, maka dia akan kejar banteng itu dari arah 5 penjuru atau 6 penjuru misalnya. Nah, di situ dia. Nah, pola hidup nomaden yang dijalankan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan dibutuhkan kemampuan berburu. Jadi mereka itu memiliki kemampuan berburu. Selain berburu dan mengumpulkan makanan, manusia juga melakukan kegiatan mencari biota air lainnya. Di samping itu juga mengonsumsi umbi-umbian. Jadi di samping berburu, dia juga mengumpulkan biota. Biota itu isi yang ada di dalam air, ikan, rumput laut, dan lain sebagainya. Di samping itu pula juga mengonsumsi umbi-umbian, ya gadung, ubi, apa saja, lomak, itu bagian daripada umbi-umbian itu yang dikonsumsi manusia praksara pada masa nomaden ini. Nah, yang ketiga kita lihat sekarang perkembangan teknologinya. Sesuai tingkat kehidupannya yang masih rendah, maka teknologi yang dimiliki juga sangat rendah atau sederhana. Jadi mereka ini teknologinya atau alat-alat yang digunakan itu namanya teknologi. Apapun yang digunakan oleh manusia untuk menciptakan, memenuhi kebutuhan hidupnya itu disebut dengan teknologi, walaupun itu sederhana. Teknologi yang dibuat itu sesuai tujuan penggunaannya. Jadi yang dibuat itu sesuai dengan penggunaannya, yaitu berburu. Jadi mereka kan berburu. Jadi dia gunakan alat-alat apa yang bisa digunakan untuk berburu. Jadi walaupun dia masih sederhana, tapi dia sudah bisa menciptakan teknologi. Alat yang digunakan, ingat teknologi itulah alat yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai kebutuhannya, itulah teknologi. Jadi tidak mesti harus mesin, tidak mesti harus yang sudah canggih dalam teknologi. Bahan yang digunakan untuk membuat peralatan terbuat dari batu, tulang, dan kayu, sehingga bentuknya pun masih sangat kasar. Nah, ini bisa kita lihat ini alat yang dihasilkan ini batu ini. Nah, jadi kita lihat ini alat-alatnya, dan sampai saat ini, sampai zaman modern, kita hidup di zaman global ini, tidak bisa kita hilangkan yang namanya batu ini dalam kehidupan kita. Walaupun kita hidup, siapapun antum, orang yang
tajir sekalipun, misalnya orang yang tidak ada kekurangannya, tapi ketika antum di dalam rumahnya masih ada batu. Misalnya kalau mau bikin sambal kan tidak mungkin sambal yang sedikit itu harus dibuat dengan blender, mesti harus diulek dengan cobek itu dengan batunya. Ini dia. Nah, ini kita lihat ini. Ini yang dilihat, yang dibuat ini alat-alat serpih atau flakes ini. Ini namanya alat serpih atau flakes ini. Ini alat serpih atau flakes. Ya, pahat genggam kan. Pahat genggam bentuknya lebih kecil dari kapak genggam. Fungsinya untuk menggemburkan tanah. Jadi dia lebih kecil dari kapak genggam. Jadi untuk menggembur tanah adanya untuk ya karena sekarang kan tidak ada cangkul ya. Dulu tidak ada cangkul. Maka untuk menggemburkan tanah, misalnya ketika dia mau makan lomak itu atau makan ubi, maka dia gemburkan tanahnya. Nah, ini dia digunakan ini. Nah, yang kedua alat serpih atau flakes yaitu batu pecahan. Sisa pembuatan kapak genggam fungsinya untuk memotong, mengupas umbi-umbian atau gurdi, membuat lubang pada kulit dan tombak menusuk binatang. Nah, jadi ini gurdi ini batu serpihan itu, sisa-sisa pembuatan kapak genggam itu disebut dengan serpih. Ya, serpihannya lah. Sisa-sisa kecilnya itu ada serpihan-serpihan. Misalnya kalau kita memotong sesuatu, misalnya ada orang hammer batu, ada serpihannya ini dia. Ini dia gunakan fungsinya sebagai gurdi. Ya, jadi untuk apa namanya? Untuk lihat ini memotong atau mengupas umbi-umbian, ya, sebagai pisaunya lah dia. Umbi-umbiannya untuk gurdi. Ya, ini untuk kalau dia bikin sate di sini dia. Membuat lubang pada kulit. Jadi misalnya dia kulit itu mau dilubangin ya pakai ini. Dan membuat tombak untuk menusuk binatang. Jadi inilah alat-alat yang digunakan atau yang dihasilkan oleh manusia praaksara pada zaman nomor ini. Ini yang disebut dengan teknologi. Alat yang dihasilkan manusia praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu teknologi. Nah, yang ketiga kapak perimbas. Alat yang dibuat manusia dalam memenuhi kebutuhannya bentuknya runcing. Kapak ini digunakan manusia Homo erectus merimbas kayu, memecah tulang dan menjadi senjata. Jadi untuk merimbas itu ya kalau syarat nomor itu adanya ya memotong ya, kita rimbas ya, kita potong. Nah, terus ada kayu batangan itu dipecah, mecah tulang. Ya, tulang-tulang itu dipecah dan menjadi senjata. Nah, itu dia kapak perimbas. Yang keempat adalah kapak penetak. Ya, buktinya untuk menetak, untuk memotong, bentuknya seperti perimbas. Namun lebih besar yang fungsinya untuk membelah kayu, pohon dan bambu. Jadi parang juga sekarang itu ada parang yang besar, kecil, ya sedang. Yang paling kecil kan namanya ada yang paling kecil. Misalnya kalau lebih kecil dari pisau itu namanya pemaje ya. Jadi untuk meraut itu namanya pemaje. Nah, terus pisau untuk memotong. Nah, ini juga ada pada masa itu, tapi dia dari batu. Kapak genggam, batu yang dibentuk semacam kapak, namun belum bertangkai. Digunakan dengan cara digenggam untuk mencari umbi. Jadi dia, ya begini dia. Jadi dia tapi belum ada tangkainya. Ya, belum ada pegangannya. Kalau disebut kita dandenya itu belum ada. Nah, alat-alat tulang berupa tulang keras yang kemudian salah satunya diruncingkan yang fungsinya untuk pisau, mata tombak, dan mata panah. Dan banyak ditemukan di Ngandong, tepi Bengkuang Solo. Alat-alat tulang itu berupa tulang keras. Jadi tulang itu ada yang tulang lunak dan ada tulang keras. Misalnya kalau antum dibelikan daging sama umi antum atau abinya, di rumah tuh saya yang tulang-tulangnya, misalnya untuk bebalung tadi, ya. Jadi kalau bebalung itu mesti ada tulang kerasnya dan ada tulang lunaknya. Tapi lebih banyak bebalung itu tulang lunaknya yang bisa dimakan. Nah, tulang kerasnya itu digunakan untuk apa? Untuk pisau atau untuk mata tombak dan mata panah. Ini banyak ditemukan di Ngandong, Bengawan Solo. Nah, ini dia ini gambar-gambarnya nih. Ada ini kapak perimbas ini ya. Ini kapak genggam ini. Nah, ini untuk dia. Ini kapak lonjong nih, sudah lonjong nih. Sesuai dengan namanya lonjong, lonjong. Kalau
Ada di antara antum misalnya yang punya di rumah HP yang lonjong ini, misalnya kapak lonjong itu kanan. Bentuknya bundar dan agak panjang. Alat-alat dari tulang ini dia. Kapak pentak digunakan fungsinya ya, untuk memotong. Nah, inilah alat-alat yang dihasilkan oleh manusia praaksara. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan sekiranya ada hal-hal yang antum kurang pahami, antum bisa tanyakan melalui line telepon yang telah ada. Demikian, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.